Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan pada awal misa ini. Yang pertama, setelah misa Kamis Putih kedua ini akan dilaksanakan tuguran secara berkelompok maupun pribadi yang akan dilaksanakan di kapel lantai 2 atau di sebelah kiri gedung gereja utama ini. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini tidak akan diakhiri dengan tanda salib, tetapi akan diakhiri dengan berkat dari perarakan sakramen Maha Kudus. Dan yang selanjutnya yang ingin kami ingatkan untuk jadwal Pekan Suci kita, besok pagi jam 8 pagi merupakan jalan salib yang ke-7, itu jam 8 pagi. Lalu ibadat jalan salib akan dilaksanakan, ibadat Jumat Agung akan dilaksanakan dua kali. Yang pertama pada pukul 14.30 atau setengah 3 siang, dan yang kedua pada pukul setengah 7 malam atau 18.30. Malam Paskah atau Sabtu Vigili akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 18.30. Khusus untuk dua hari ini, Jumat Agung dan Sabtu Vigili, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk tidak memakai kendaraan pribadi, dikarenakan basement akan kita pakai sebagai tempat duduk umat. Karena dapat dipastikan umat akan sangat membludak, dan kami mohon pengertian dari Bapak Ibu untuk menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan online untuk datang bermisa ataupun beribadat di Gereja Kristus Raja Andalas, khusus pada Jumat Agung dan Sabtu Vigili. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekiranya pengumuman ini dapat diketahui oleh kita bersama, khususnya yang mengikuti misa pada malam hari ini, dan dapat disebarluaskan, dapat diberitahukan kepada keluarga dan mungkin kenalan dari Bapak Ibu. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan hikmat untuk memasuki misa perayaan Kamis Putih. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memulai Trihari Suci. Dalam perayaan-perayaan Trihari Suci, Gereja merayakan misteri agung penebusan kita secara meriah sambil mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Hari Kamis Putih yang kita rayakan pada malam ini mau mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan kita Yesus Kristus bersama para rasul-Nya. Kita semua diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan ini. Ini bukanlah suatu undangan yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan, karena dalam perjamuan ini kita ingin mengungkapkan rasa syukur atas pernyataan kasih Allah kepada kita. Kita akan makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama sebagai tanda kesatuan kita dengan Tuhan. Kita juga akan mengenangkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Dengan membasuh kaki para rasul, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Ia datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kasih Tuhan begitu besar sampai Ia merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Marilah kita mengikuti perayaan ini dengan hikmat. Saudara dan saudari dimohon berdiri. Nyanyian pembuka dari Puji Syukur 497.
496. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat mendikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja semesta, kita merayakan perjamuan malam terakhir, perayaan Kamis Putih. Dalam perayaan ini kita mengenangkan saat-saat terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para murid-Nya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan,
melainkan perjamuan yang penuh cinta, penuh kasih, perjamuan persaudaraan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan untuk keselamatan murid-muridnya, untuk keselamatan kita semua. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Tuhan juga dilambangkan dalam upacara pembasuhan kaki yang akan kita saksikan bersama, akan kita ikuti nanti. Maka dari itu saudari dan saudara yang terkasih, untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga berkorban bagi sesama kita, berkorban bagi lingkungan hidup kita, dengan penuh cinta memberikan pelayanan. Sumber kekuatan kita yang sejati ada di dalam Ekaristi. Maka dari itu mari kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Ekaristi saja, dan mari kita menimba kekuatan dan rahmat Allah di dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan malam hari ini. Saudari-saudara terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Demi cinta kasih-Mu, dalam Ekaristi Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benediximus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tua, Domine Deus
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putramu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Demikianlah sabda Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti apa yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Karena malam hari ini adalah perjamuan untuk pertama kalinya Yesus menetapkan Ekaristi, dan biasanya perjamuan itu nuansanya bahagia dan sukacita. Mari kita coba bagikan bahagia dan sukacita dengan orang di kiri dan kanan kita. Ya, supaya perayaan hari ini memiliki makna dan arti. Tadi pagi menjelang siang ada yang menjapri saya dan menanyakan, "Pastor, nanti sore pakai baju apa?" Saya menjawab, yang penting jangan pakai kasula ya, dan stola. Tentu saja barangkali ada di antara kita yang mendiskusikan hal ini. Dan beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, viral di TikTok, viral di media sosial, ada yang menulis dengan sangat panjang lebar semacam aturan menggunakan pakaian yang sesuai dengan warna liturgi yang bersangkutan. Kalau misalnya warna liturginya merah, misalnya Minggu Palma kemarin, lalu besok itu Jumat Agung, maka yang digunakan baju merah. Kalau liturginya putih atau kuning, maka umat pun menggunakan pakaian dengan warna senada. Hari ini Kamis Putih, semua pakai putih. Ya. Hemat saya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, sekalipun gereja tidak pernah atau belum pernah menyebut secara persis kalau Kamis Putih datang pakai baju putih. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saya boleh merenungkan 2 hal yang terkait dengan perayaan Kamis Putih, terkait dengan pertanyaan kecil dan sederhana yang muncul dari umat kita. Saudari-saudara yang terkasih, ada 2 pertanyaan yang sering dilontarkan kepada orang Katolik berhubungan dengan Ekaristi. Pertama, mengapa orang Katolik merayakan Ekaristi? Dan kedua, mengapa Ekaristi orang Katolik itu dirayakan dengan banyak sekali ketentuan dan aturan yang ketat? Misalnya roti dan anggur bisakah diganti dengan crackers dan balok, ciu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan ini tentu saja mencakup keseluruhan paham gereja tentang perayaan Ekaristi. Ada sejarahnya, ada liturginya, ada hukumnya, ada teologinya, ada spiritualitasnya, dan berbagai macam bahan kuliah kami yang ditempuh kurang lebih 7-8 tahun. Tetapi yang saya mau hantar kita dalam sebuah permenungan malam hari ini bukanlah tentang hal itu. Maka mari kita bersama merenungkan pertanyaan pertama. Mengapa orang Katolik merayakan Ekaristi? Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan kepada kita jawabannya. Dalam kisah perjamuan malam terakhir, dengan sangat jelas Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Maka jelas bagi kita bahwa perayaan Ekaristi yang kita rayakan adalah perayaan yang kita lakukan karena Tuhan sendiri yang meminta kita untuk melakukannya. Perayaan Ekaristi pertama-tama adalah kehendak Tuhan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, entah itu misa harian, entah itu pesta, entah itu peringatan atau hari raya, seperti malam hari ini, entah itu di gereja, di rumah, di pantai, di gunung, dan di hutan, atau di mana saja kita merayakannya sejauh tempatnya itu layak. Semua itu dilakukan karena Tuhan yang menghendakinya. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Tuhan mau supaya kasih-Nya yang total ketika Ia mengatakan, "Terimalah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku." Kasih-Nya itu yang disimbolkan lewat tindakan memecahkan roti dan minum dari piala, boleh terus diwartakan oleh gereja, boleh kita terus rayakan, boleh kita nikmati siapa saja, kapan saja, di mana saja, sampai akhir zaman. Maka kita merayakan Ekaristi karena Tuhan
yang menghendakinya. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan yang kedua, mengapa ada banyak aturan tentang Ekaristi? Tidak boleh, bahannya harus roti dan anggur. Ya, yang pimpin misa itu harus ditabiskan. Ya, para pelayannya itu harus menggunakan pakaian tertentu. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak aturan. Silakan dicari di internet nanti, pedoman umum misalnya Romawi, wah itu banyak sekali pasal-pasal tentang Ekaristi. Aturan yang diberikan bagi kita saat kita merayakan Ekaristi tujuannya terutama agar perayaan puji syukur atau perayaan cinta kasih Tuhan ini sungguh memiliki arti dan gema dalam hidup kita sehari-hari. Saya beri ilustrasi. Mengapa ketika kita merayakan Ekaristi kita diminta untuk berpakaian yang sopan, layak, pantas, dan bermartabat? Sebab yang kita rayakan adalah perayaan Tuhan. Tuhan sebagai tuan pestanya. Tuhan sebagai korbannya. Dia adalah altar sekaligus santapan untuk kita. Yang kita rayakan ini bukan perayaan main-main. Bukan selebrasi biasa. Tetapi sungguh-sungguh perayaan yang sakral, yang kudus, yang mulia. Saat di mana Allah menyucikan kita umatnya dengan segala keterbatasan, kelemahan, kedosaan, dan kekurangan kita. Dan saat kita memuliakan Allah. Maka mari kita melihat lagi tentang tata aturan berpakaian kalau pergi suatu tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang punya batasan-batasan. Contoh misalnya, lokasi siara Sakpak Bayo-Bayo di Toraja. Itu tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hitam polos. Atau misalnya di pantai Parangtritis Selatan Yogyakarta, tidak boleh pakai baju warna hijau karena nanti dibawa sama Nyi Roro Kidul. Ada aturan yang mengharuskan kita berpakaian sebagaimana tuntutan tempat atau perayaan yang kita hadiri. Nah, Ekaristi pun demikian. Ada banyak hal yang sedemikian ketat dibuat agar Ekaristi sungguh dilaksanakan sesuai amanat Tuhan dan juga sesuai dengan keyakinan gereja. Saudari-saudara yang terkasih, kedua pertanyaan di atas mengajak kita untuk merenungkan sebesar dan sejauh apa kita mencintai Ekaristi yang dalam gereja yang kita sebut sumber dan puncak kehidupan gereja. Mari kita melihat bagaimana kita rayakan Ekaristi. Apakah kita telah benar-benar menyiapkan diri kita bila hendak merayakan Ekaristi? Datang tepat waktu atau datang di waktu yang tepat? Datang tepat waktu, misa jam 7 berarti sebelum jam 7 sudah ada dalam gereja. Datang di waktu yang tepat itu bisa-bisa pas bacaan, pas komuni, ya, atau juga mungkin saya butuh hanya berkatnya pastor saja. Dan seterusnya. Apakah kita benar-benar telah mengikuti Ekaristi sejak awal hingga berakhirnya dan berpartisipasi aktif? Jangan sampai yang pimpin lagu itu solo, kemudian ya umat lihat layar. Maka mari kita merenungkan, apakah kita telah benar-benar mengikuti dan merayakan Ekaristi? Sebelum memulai perayaan saya diskusi dengan salah seorang bapak di belakang. Dia mengatakan kata kunci, yang penting hatinya. Memang hati penting, tetapi hati itu terungkap dan terwujud dari apa yang nampak di luar. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi adalah perayaan kasih. Kasih Allah kepada kita manusia yang tersimbolkan dalam roti yang dipecah dan anggur yang diminum. Roti adalah tubuh Tuhan yang diberikannya kepada kita. Anggur adalah darah Tuhan yang diberikannya kepada kita. Ketika kita menerima tubuh dan atau darah Kristus, kita menjawab amin. Amin berarti dua hal. Pertama, kita mengakui dengan akal budi dan hati bahwa Tuhan sendirilah yang kita terima dan kita satukan dengan diri kita. Dan yang kedua, amin kita berarti kita mau mewujudkan pengorbanan pemberian diri Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komunitas, dimanapun kita
berada setiap hari. Maka kalau kita menjawab amin, itulah yang harus kita perbuat. Mudah-mudahan kita semua menjawab amin. Ya, aminnya pun kadang hanya min. Untung tidak ada yang bilang tubuh Kristus terima kasih. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, para prodiakon itu sering bercerita, ada yang tidak jawab amin pastor. Ya, ditahan saja terus sampai dia bilang amin. Amin. Perwujudan Ekaristi itu dengan sangat konkret dilakukan Yesus dalam apa yang nanti tersimbolkan pada upacara pembasuhan kaki. Kita tahu, kaki itu bagian paling bawah dari tubuh manusia. Kaki itu bersentuhan langsung dengan tanah atau tempat di mana kita berpijak. Kaki itu kita masuk WC dengan kaki. Ya, tidak mungkin ada orang yang masuk WC handstand. Maka ketika Yesus membasuh kaki, yang dalam tradisi Yahudi, tindakan membasuh kaki itu sebenarnya wajib dilakukan oleh para hamba kepada tuannya. Tindakan ini dilakukan selain untuk membersihkan kaki tuan, juga menjadi pernyataan kesetiaan si hamba kepada tuannya. Yesus adalah Tuhan, namun ia memilih untuk memakai cara hamba untuk melayani manusia. Ia membasuh kaki para muridnya. Ia yang kita eluk-elukkan sebagai raja pada perayaan Minggu Palma, malah membasuh kaki para muridnya. Maka kita diminta juga untuk membasuh kaki satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, berkorban satu dengan yang lain, dengan cara kita, dengan porsi dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, malam hari ini setelah perayaan Ekaristi, kita kembali ke rumah. Tradisi gereja mengajarkan malam ini adalah malam sakratul maut. Maka supaya kita boleh sungguh-sungguh menghayati Ekaristi, mari setelah perayaan ini kita berjaga bersama dengan Yesus. Kepada beberapa orang muda yang tadi sudah pulang misa pertama, saya mengatakan, pulang, jangan keluyuran. Yesus dalam sakratul maut. Ya, berjagalah bersama Yesus, jangan dengan Yesi. Berjagalah bersama Yesus, waktu dia sudah dekat. Mungkin kita bingung mau melakukan seperti apa, tetapi setelah misa ada tuguran terpimpin sampai tengah malam. Setelah itu tuguran masing-masing. Kita diajak, kalaupun mungkin kita tidak sanggup untuk berjaga 1 jam saja, yang penting kita berjaga. Supaya kalau tiba waktunya kelak, Tuhan mendapati kita sedang bersiap-siap. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, mari kita memasuki upacara pembasuhan kaki.
Semada Bakti nomor 400. Andaikan aku fahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan
Saudari dan saudara, dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Mari kita bangkit berdiri, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta para imam, dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini membaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada perayaan perjamuan malam terakhir ini, saat Yesus menyongsong sakratul maut-Nya, mari kita mengenangkan saudari dan saudara kita yang dalam sakratul maut maupun mereka yang telah meninggal dunia. Teristimewa Ibu Erna Tungadi dan saudari-saudara kita yang kita mohonkan keselamatan. Ya Bapa, semoga peristiwa salib putramu, pengorbanan serta cintanya yang total yang telah ia nyatakan dengan pemberian dirinya menjadi sumber keselamatan bagi kami, bagi saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam keabadian dan hibur serta kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita mempersembahkan doa, intensi, dan permohonan pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Cinta Kristus menyatukan kita semua. Dalam Dia bersoraklah dan bersukalah, bertakwalah, sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling mengasihi sebulat hati. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Marilah kita berkumpul bersatu hati. Hendaklah kita hindarkan perselisihan, hentikanlah perbantahan dan permusuhan. Semoga di tengah kita hadirlah Kristus. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan beserta orang kudus-Mu. Ya Kristus Tuhan, kami memandang wajah-Mu yang mengagumkan. Itu sukacita kami yang tak terhingga, dan berbahagialah kami sepanjang masa. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan abadi, dengan menetapkan bentuk kurban yang kekal, menjadi yang pertama yang telah mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban keselamatan. Dan kami diperintahkan olehnya untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan Dikau, dengan menyambut tubuhnya yang telah dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Dengan minum darahnya yang telah ditumpahkan bagi kami, kami dibersihkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini
persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus Yohanes, Thomas Yakobus Filipus, Bartolomeus Matius, Simon dan Tadeus, Linus Cletus Clemens Sixtus, Cornelius Cyprianus, Laurentius Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini, dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang berlimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan kekal bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 500. Pada malam sengsara diambang wafatnya, mengambil roti anggur, Yesus pun bersyukur. Makanlah dan minumlah tubuh darah Tuhan, supaya kau kenangkan kasihku bagimu. Lalu pergilah ia ke gunung Golgota, terdorong cinta kasih kepada manusia.
Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 501. Mari kita memadamkan misteri tubuh mulia, darah yang berharga niat, darah Raja semesta, melahir dari Sang Perawan untuk menebus dunia. Dia lahir bagi kita dari darah yang murni. Dia hidup di dunia, menyebar benih Injil. Dia mengakhiri hayat dengan cara ajaib. Pada malam perjamuan dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan adat makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para rasulnya. Sabda sudah
menjadi tumpuan yang berputra dan sang putra dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja beserta dengan sang Roh muncul dari keduanya dan setara disembah. Mari kita memadakan misteri tubuh mulia, darah yang berharga niat, darah Raja semesta, lahir dari sang perawan untuk menebus dunia. Dia lahir bagi kita dari darah yang murni. Dia hidup di dunia, menyebar benih Injil. Dia mengakhiri hayat dengan cara ajaib. Pada malam perjamuan dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan adat makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para rasulnya yang berputra dan sang putra dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja beserta dengan sang Roh muncul dari keduanya dan setara disembah.